Yang terhormat Bupati Bovendigul, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Asisten Sekda Kabupaten Bovendigul, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bovendigul yang hadir pada siang hari ini, rohaniawan yang kami hormati, serta yang kami banggakan Bapak Ibu pejabat eselon 2 yang akan dilantik, dan teman-teman pers yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, Kamis 24 Agustus 2023 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk lebih diberkahinya acara ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Doakan dipimpin oleh Bapak Pendeta, kami silakan. Berdoa memohon tuntunan Tuhan. Perkenankan saya berdoa menurut tata cara Kristen Protestan. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, dipersilakan menyesuaikan. Mari berdoa. Dalam ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang mengutus kami untuk bekerja bagi bangsa dan negara kami bersyukur. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, kesehatan yang kami peroleh untuk bekerja bagi Tuhan, menghadirkan tanda-tanda sejahtera kerajaan Allah. Kami datang Tuhan di tempat ini mensyukuri semua yang telah Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kami di Kabupaten Bovendigul. Secara istimewa ketika kami akan ada dalam pelantikan para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bovendigul. Ya Tuhan, kami mohon dalam tuntunan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan bagi kami, supaya seluruh acara yang berlangsung di hari ini biarlah boleh berlangsung dengan baik dan berakhir dengan baik, dan semua yang terlibat dalam acara ini kiranya diberkati. Bapak Bupati bersama dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Bovendigul kiranya Tuhan berkati, bahkan pejabat yang akan dilantik, semua yang hadir di tempat ini, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua. Lalu ini doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mohon tuntunan kuasa Tuhan. Amin. Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Salinan Keputusan Bupati Bovendigul nomor 821/2-BUP/angka Romawi 8/2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 Asisten Bidang Administrasi Umum
Setda Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Bupati Bovendigul menimbang A. Bahwa berdasarkan surat KSN nomor B garis datar 2928 garing JP.02.00 garing 08 garing 2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal penegasan atas tindak lanjut hasil mediasi KSN dan penegasan tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha negara. B. Bahwa saudara Dominikus Kories Wiwaron STMT direhabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukannya dalam jabatan setara pada jabatan pimpinan tinggi Pratama Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bovendigul. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Bovendigul. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 5 Tahun 2016 junto Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 10 Tahun 2017. Memperhatikan putusan PT UN Manado tanggal 14 garing huruf B garing 2023 titik PT titik tun titik MDO tanggal 20 Februari 2023 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini nama Dominikus Kories Wiwaron STMT NIP 1974049 2001 12 1005 pangkat Pembina tingkat 1 4B jabatan Kepala Dinas Eselon 2B Unit Kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul Instansi Pemerintah Kabupaten Bovendigul terhitung mulai tanggal pelantikan diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bovendigul. Kedua, sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini untuk dilakukan rehabilitasi perhitungan untuk pembayaran hak-hak sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul terhitung mulai tanggal diberhentikan. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bovendigul nomor 821.2/1195 garing BUP garing angka Romawi 3 garing 2022 tanggal 25 Juli 2022 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 23 Agustus 2023, Bupati Bovendigul cap tanda tangan Hengki Yaluo Esos. Tembusan keputusan disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta 2 sampai dengan angka 15. Bupati Bovendigul Provinsi Papua Selatan. Petikan keputusan Bupati Bovendigul nomor 821.2/1222 garing BUP garing angka Romawi 8 garing 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama
atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama memangku jabatan tersebut, untuk selanjutnya menunjuk, mengangkat, dan memindahkan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, bahwa pegawai negeri sipil pada diktum ke-1 selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 23 Agustus 2023, Bupati Bovendigul, cap tanda tangan Hengki Yaluo Esos. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 14 kepada yang bersangkutan. Lampiran keputusan Bupati Bovendigul tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul nomor 821-12-BUP-angka Romawi 8-2023 tanggal 23 Agustus 2023. 1. Ferdinandus Tetol ST, Jabatan Lama Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Bovendigul, Jabatan Baru Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bovendigul. Dikarenakan Bapak Syahid SKM akan memasuki MPP pada tanggal 1 September 2023 dan akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2024. 2. Ulos Anumbon Esos, Jabatan Lama Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Kabupaten Bovendigul. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 23 Agustus 2023, Bupati Bovendigul, cap tanda tangan Hengki Yaluo Esos. Bupati Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Petikan keputusan Bupati Bovendigul nomor 821-12-1226-BUP Romawi 8-2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan ucapan terima kasih kepada segala jasanya selama memangku jabatan tersebut, untuk selanjutnya menunjuk, mengangkat, dan memindahkan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, bahwa pegawai negeri sipil pada diktum ke-1 selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dalam tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 23 Agustus 2023, Bupati Bovendigul, cap tanda tangan Hengki Yaluo Esos. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, 2, dan seterusnya sampai dengan nomor urut 14 kepada yang bersangkutan. Lampiran keputusan Bupati Bovendigul tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul nomor 821-1226-BUP-angka Romawi 8-2023 tanggal 23 Agustus 2023. 1. Dr. Meili Teresia Manopo SPOG, jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. 2. Rasidin SPD SD SIP, jabatan lama Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul, jabatan baru Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 23 Agustus 2023, Bupati Bovendigul, cap tanda tangan Hengki Yaluo Esos. Pembacaan naskah pelantikan oleh Bupati Bovendigul. Pejabat yang dilantik dipersilakan berdiri, didampingi rohaniawan mengambil tempat di sebelah kiri berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Bupati Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Keputusan Bupati Bovendigul nomor 821-1232-1232-BUP-angka Romawi 8-2023 tentang penunjukan pelaksana tugas pimpinan tinggi Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini nama Ferdinandus Tetol ST, NIP 191-2001-12-1007, pangkat pembina tingkat 1 4B, jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bovendigul. Unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, instansi pemerintah Kabupaten Bovendigul. Ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT jabatan pimpinan tinggi Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan atau setelah pengangkatan pelantikan pejabat definitif pimpinan tinggi Pratamanya selanjutnya. Kedua, dalam melaksanakan tugas hal-hal yang bersifat prinsip, segera melaporkan kepada Bupati Bovendigul dan atau Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil tersebut pada diktum ke-1 dalam menjalankan tugas sebagai PLT, hak keuangan tetap sebagai jabatan definitifnya dan hak lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Keempat, dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bovendigul nomor 821-225-BUP-angka Romawi 2-2022 tanggal 23 Februari
2023 tentang penunjukan pelaksana tugas pimpinan tinggi Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul atas nama Risman Naga STMT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 24 Agustus 2023, Bupati Bovendigul, cap tanda tangan Hengki Yeluo Esos. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke, 2, dan seterusnya sampai dengan angka 11 kepada yang bersangkutan. Alkitab dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, maka pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023, saya Bupati Bovendigul dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah janji jabatan. Bupati Bovendigul Provinsi Papua Selatan. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing? Ya, bersedia. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji. Saya menyatakan dan berjanji. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan setia dengan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan. Perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Yang beragama Kristen, Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Selanjutnya oleh Bupati
Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Kakanda Ketua DPRD yang baru pertama kali pelantikan beliau hadir. Pada kesempatan terima kasih. Yang saya hormati Kakanda Dandim 17 Provinsi. Yang saya hormati Bapak Kapolres Provinsi. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Provinsi. Yang saya hormati dari keagamaan mulai Muslim, Katolik dan Protestan yang juga ambil bagian dalam pelantikan pada siang hari ini, serta saudara-saudaraku yang saya cintai, eselon 2 yang baru saya lantik pada kesempatan siang hari ini. Kenapa harus saya lakukan pelantikan? Saya ada makna tersendiri. Sudah 2,5 tahun saya bawa pemerintahan ini. Kadang-kadang kepala dinas tidak kenal saya sebagai bupati, para asisten tidak kenal saya sebagai bupati, para kepala bidang, sehingga saya lantik di hadapan muka kena muka supaya bisa dihargai sebagai bupati di atas tanah ini. Perintah cuma satu, saya percaya abang-abang sudah berpengalaman di pemerintahan. Kalau mau jalan baik, mari kita bersatu bergandeng tangan, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Kita bersama-sama membangun tanah ini. Saya bupati tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan semua, mulai dari pimpinan OPD, para pejabat eselon 2, eselon 3 dan 4. Kalau tidak dengar saya, maka negeri ini akan kacau. Sebab negeri ini hanya satu pemimpin, tidak ada pemimpin A dan pemimpin B. 2,5 tahun itu yang saya rasakan. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, dalam ruangan yang tidak terlihat orang ini, saya mau sampaikan kepada semua abang-abang saya baru lantik hari ini, pandang saya sebagai bupati bukan pandang saya sebagai adik. Kalau pandang saya sebagai adik, kita negeri ini tidak akan maju. Walaupun saya adik, tapi saya bupati di atas tanah ini. Saya pikir hal-hal lain tidak perlu saya banyak komentar. Mari kita sama-sama duduk rendah, berdiri sama tinggi, saling menghargai, dan kita bawa kabupaten ini kepada arah yang lebih baik. Kabupaten kota yang ada di tanah Papua ini, Bovendigul termasuk maju. Fondasi ditanamkan oleh saudara-saudara kita sebelum kita, itu sudah baik adanya. Tinggal mari kita lanjutkan, kita tingkatkan, dan kita programkan. Sehingga semua yang diharapkan masyarakat, tidak semua kita bisa jawab, tapi sedikit dari impian mereka bisa dapat tercapai ketika kebersamaan kita terbangun mulai hari ini. Minggu depan saya akan lantik semua pimpinan OPD, mulai dari eselon 2, 3 dan 4 di akhir pemerintahan saya. Tidak ada lagi pelantikan yang berikut. Jadi dalam bulan Agustus akhir atau awal September saya akan lantik semua pejabat. Sehingga yang baru dilantik maupun yang akan dilantik di kemudian hari, dan juga yang sudah ada, kita duduk bersama-sama, diskusi, kita rencanakan sesuatu yang baik untuk kabupaten ini lebih baik ke depan. Yang paling penting sudah momen pilkada ini, 2024 sudah di depan pintu. Partai politik sedang merencanakan berkompetisi dengan cara-cara mereka masing-masing. Bagi para ASN silakan berikan dukungan, tapi dukungan itu menyeluruh kepada semua partai politik. Karena partai politik itu akan melahirkan pemimpin di kemudian hari. Jangan sampai memberatkan kepada satu partai politik, sehingga partai politik yang kita dukung tidak menang, kita yang nanti susah di kemudian hari. Sehingga Bapak Ibu yang baru saya lantik, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dari sedikit itulah kita bersama-sama jadi banyak besok, dan kita sapu negeri ini dengan kita punya cara masing-masing. Saya pikir itu saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih Pak Adi atas dukungan selama ini, Pak Kapolres, sehingga kita masih aman di Bovendigul sampai hari ini. Besok sudah mau pilkada, saya mohon Bapak Adi dan Bapak Kapolres untuk tetap dukung kami pemerintah daerah, sehingga keamanan yang sudah terjamin saat ini terjamin terus sampai pilkada.
di 2024 nanti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang punya leluhur di atas tanah ini akan memberkati Bapak Ibu saya dan kita. Kiranya jika kata-kata saya kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, yang kurang biar tinggal di ruangan ini, yang baik diteruskan kepada para ASN yang tidak masuk kantor. Lebih khusus kepada PLT Kepala Dinas PU. PU itu seperti ya sudah 1 tahun hampir 2 tahun PU itu dapur-dapurnya masyarakat, tapi kelihatan orang tidak kerja. Kalau bisa Pak PLT hari ini, karena besok kita ada pegawai yang masuk kantor. Yang tidak masuk kantor segera lapor dan kita tindak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu mulai dari honor sampai pada ASN. Pak Asisten 3, kakak bantu saya di pemerintahan. Tinggal 1 tahun pemerintahan saya, yang kurang kakak kita benahi. Yang sudah baik kakak kita rencanakan untuk masa depan pemerintahan Bukit Tinggi. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, direncanakan lagi biaya orang sakit itu dinaikkan. Pak Ketua DPR, itu biaya orang sakit cuma 5 juta saja. Kalau bisa Pak Ibu Kadis ajukan lebih dari 5 juta. Jadi 5 juta misalnya untuk Bufendikum, 10 juta misalnya untuk Jayapura. Sesuai dengan di mana rujukan oleh dokter itu. Dia juga nanti kita bahas di Dewan. Pak Rasidin, Kepala Dinas Perumahan, banyak proposal yang masuk. Nah, proposal itu bisa terbaik, segala laporannya kita semua ketahui dan kita baku bantu. Itu sedikit tambahan untuk Bapak Ibu dapat ketahui. Selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Selamat sore. 3. Baik, sekali lagi izin. 1, 2, 3. Didampingi oleh rohaniawan. Izin 1, 2, 3 ya.